Kasih-Mu telah tercurah di tempat ini, di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Bapa, kami selalu rindu ya Tuhan memuliakan-Mu Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Melalui hati kami yang kami angkat untuk meninggikan Engkau Tuhan dan memuliakan-Mu ya Bapa. Serta firman-Mu Tuhan yang terus memperlengkapi hidup kami. Dan kami percaya segala berkat-Mu telah tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami Tuhan untuk terus mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kami. Untuk memuliakan-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Salam selamat siang untuk kita semuanya. Salam kudus bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah hari Minggu yang terakhir ya di bulan ini. Dan minggu depan kita sudah memasuki lagi bulan Juli. Puji Tuhan, setiap hari Tuhan menyertai pekerjaan kita, menyertai kehidupan kita, amin. Dan kita selalu dikuatkan, itu yang sangat luar biasa, ya. Sementara banyak orang saat ini, Bapak Ibu, yang kehilangan pegangan hidup, ya. Mereka tidak tahu kadang-kadang harus berbuat apa kalau menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dan banyak yang memilih jalan pintas dalam kehidupan mereka, dan selalu penyesalan yang terjadi di kemudian hari. Tapi kita tidak akan pernah menyesali hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena hidup kita di dalam Kristus itu sangat bernilai dan tidak bisa dinilai dengan hal materi apapun. Karena hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh darah Kristus yang kudus dan tak bercacat dan tidak bisa dihargai lagi dengan emas dan perak. Amin. Tapi dengan darah yang suci, yang yang tidak bernoda oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita, itulah yang melingkupi hidup kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Dan tidak ada penguasa dari dunia ini, tidak ada kuasa-kuasa apapun yang bisa mengambilnya lagi dari kehidupan kita. Memang kita terus berjuang dalam hidup ini untuk bagaimana supaya kita tetap memuliakan Tuhan. Dan itu terkadang tantangannya ada yang ringan, ada juga yang sulit ya, gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan, firman-Nya mengatakan tidak akan melebihi kekuatan, sebab Allah adalah setia. Amin. Jadi kita selalu melihat kesetiaan Allah. Kesetiaan kita berkurang, tapi kita melihat kesetiaan Allah, kita kembali bisa setia lagi. Amin. Seperti itu cara kerjanya, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak akan mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak akan mengandalkan imajinasi logika kita sendiri, karena itu sudah full, ya. Itu sudah bersama dengan Adam yang berdosa, itu enggak masuk hitungan di dalam rencana Tuhan. Tapi setiap kali kita percaya kepada firman-Nya, kemudian kita bertindak sesuai firman Tuhan, nah itu dia yang terus diperhitungkan oleh Allah menjadi berkat yang besar dan menjadi nilai daripada ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting juga dari firman Allah untuk kita semuanya, untuk menyemangati kita, memberikan kita dorongan yang kuat lagi bahwa kita ini dipersiapkan Allah sejak dari awal, bukan hanya untuk menempati surga yang kekal, tapi Dia juga mau supaya melalui kehidupan kita ada terpancar pekerjaan yang baik. Amin. Yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pekerjaan yang baik yang dikehendaki oleh Allah
Ia mau kita hidup di dalamnya seperti apa sebetulnya, ya. Nah, karena apa? Semua juga orang di dunia ini tahu bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan juga sesuatu yang dianggap berharga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang menafsirkan perbuatan baik itu berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan, tapi Allah sendirilah yang menetapkannya apa yang berkenan padanya. Amin. Ya, sehingga kita hanya masuk dalam rencana Tuhan saja. Gitu ya. Jadi bukan kita yang mengkreasi, bukan kita yang berimajinasi, bukan kita yang mengolah sendiri dengan jalan pikiran kita. Bahwa menurut saya yang baik yang baik itu begini. Menurut saya yang baik itu begini. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus sudah mengatakan di Roma pasal 7, di dalam diriku sebagai manusia, apa dikatakan? Tidak ada satupun yang baik. Ya, tidak ada satupun yang baik. Nah, berarti kita mesti sangat berhati-hati bahwa bagaimana supaya benar-benar energi yang kita keluarkan dalam kehidupan kita ini itu adalah memang benar-benar sesuatu yang baik menurut Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari Efesus pasal 2. Saya akan membacakan untuk kita semua dan langsung saja bisa dilihat di layar. Efesus pasal 2. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Satu perikop yang akan kita baca firman Tuhan ini. Kamu dahulu sudah mati, dari ayat 1 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya jelaskan dulu bagian ini. Ya, ini adalah kondisi kita yang sangat buruk. Kapan? Dulu. Iya. Kan jelas di situ konteksnya ya. Kamu dahulu. Ya, berarti ini adalah cerita, story daripada kehidupan kita ya, yang pernah kita alami. Tapi itu cerita kapan? Cerita lama itu. Kan kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa mengetahui dimensi waktu di mana hidup kita hidup berjalan di dunia ini. Antara kita bisa membedakan, harus bisa membedakan antara dulu, sekarang dan yang akan datang. Jangan campur-campur, ya kan? Kalau campur-campur nggak bisa, nanti semuanya itu yang diomongin yang apa, yang urusan sekarang apa urusan yang dulu nih, gitu kira-kira ya. Nah, jadi kita harus bisa memantapkan pikiran kita di situ. Jadi Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan, kamu dahulu apa? Sudah mati. Ya. Jadi namanya juga orang mati, berarti apa di situ dikatakan? Potret gambarnya di situ. Ya. Kamu hidup di ayat 2 di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya berarti ya, di dalam apa? Di dalam dosa. Di ayat 2 itu, ya. Apa ya? Ayat 1 maksud saya. Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Siapa yang membuat itu semua? Sehingga kondisi hidup kita menjadi sangat buruk. Siapa yang membuatnya? Tuhan? Enggak, kita yang membuatnya. Itu berarti kita ini semua orang yang pernah punya kesalahan. Dan Paulus sudah menjelaskan itu di Roma pasal 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita sepakat di situ. Karena firman Tuhan mengatakannya. Jadi kamu hidup di dalamnya, di dalam apa? Di dalam pelanggaran dan dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Itulah kondisi kita yang sangat buruk dulu. Ya. Dan keadaan yang dulu ini, Bapak Ibu Saudara, masa lalu ini kita lihat di mana dikatakan
bahwa ayat 2 itu kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya berarti segala sesuatu memang nggak ada yang bernilai buat Tuhan. Meskipun mungkin bangga, yaitu daging itu memang bisa bangga juga kan. Hanya di pasal 2 ini kan nanti kita lihat bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi itulah kita dulu, orang yang memegahkan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang yang terhubung dengan Adam yang berdosa memang punya sifat itu. Meskipun dia mungkin mengatakan enggak, ya saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang dermawan, atau saya adalah orang yang enggak pernah merugikan orang lain. Tidak. Tapi secara natur, ya secara sifat aslinya dari sononya, itu ya, kan nggak bisa diubah kan? Kita kan nggak bisa mengubah kulit kita kan? Benar nggak? Ya walaupun ular itu bisa ganti ganti kulit, ganti sisik, sama aja munculnya juga akan begitu juga, ya kan? Bukan jadi ada warna yang lain, pasti begitu juga. Nah itu sifat aslinya. Nah itu kita dulu, ya. Makanya dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi dunia ini punya jalan. Bukan jalan raya, jalan Kelapa Wetan, dan jalan raya Bogor, bukan itu maksudnya. Jadi jalan pikiran. Ya, dunia ini punya jalan pikiran dan mereka akan selalu ingin menentukan ya kemana arah dunia ini. Dan ada orang-orang yang memang punya kuasa untuk itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mengikuti jalan dunia ini itu sudah pasti bukan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Ya kan, Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Ya, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan, ya kan? Nah, jadi jalan mengikuti jalan dunia ini, yang terkait dengan tadi tuh pelanggaran dan dosa-dosa. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini yang manusia tidak sadar. Bahwa dia sebenarnya dikendalikan oleh penguasa kerajaan angkasa. Bukan Tuhan maksudnya di sini. Ada oknum yang lain. Yang tidak disadari oleh manusia. Ya, tidak disadari oleh manusia bahwa dia punya kuasa lebih daripada manusia. Nah itu ya. Dan itu kita ada di situ dulu. Ya. Dia katakan penguasa kerajaan angkasa, setan, ya, iblis, malaikat-malaikat yang sudah jatuh, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara siapa? Orang-orang durhaka, orang-orang berdosa. Siapa orang-orang durhaka itu? Orang-orang berdosa, Bapak Ibu Saudara, yang tidak terhubung dengan kasih karunia Tuhan di dalam keselamatan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan itu adalah orang-orang durhaka. Dan ini bukan suatu penghakiman. Memang kita juga dulu ada di sana. Kan gitu, Bapak Ibu Saudara ya. Tanpa kecuali. Jadi itu bukan suatu penghakiman. Ya itu adalah menyatakan kebenaran. Beda ya, menyatakan kebenaran dengan menghakimi itu beda. Kalau kita menghakimi berarti nggak punya dasar. Ya kan? Itu. Tapi kalau menyatakan kebenaran itu ada dasarnya. Firman Tuhan, dan itu wajib ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita hidup di antara orang yang seperti itu, dan itu adalah keadaan kita dulu. Sebenarnya kata Paulus, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, orang-orang durhaka itu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, ya pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iyalah, Paulus ini kan sebelumnya dia adalah Saulus, orang yang sangat jahat. Dia adalah seorang pembunuh dan dia adalah pemimpin pemberontak melawan kehendak Allah. Yang membunuhnya orang yang tidak bersalah kepadanya. Iya kan? Bapak Ibu Saudara. Makanya dia bilang, dia sadar betul, oh iya. Jadi bukan mentang-mentang sekarang dia sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, dia lupa bahwa latar belakang dia itu dulu diambil dari mana? Dari lumpur dosa. Ya kan Bapak Ibu Saudara, amin. Makanya kasih karunia itu membuat
orang percaya menjadi rendah hati, bukan menjadi menjadi sombong atau menjadi sombong ya. Tidak boleh. Ya. Paulus itu Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang tadinya begitu berbangga dengan dirinya sendiri, ya, memiliki segala sesuatu. Manusia banyak yang mengeluh-elukan dia, memuji dia, dan dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi dia katakan, itu saya lakukan di luar iman, di luar kebenaran. Makanya dia katakan tadi, yang pantas bagi orang yang mati, ya, secara rohani, yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran, orang yang mengikuti jalan pikiran dunia ini dan yang dikendalikan oleh penguasa kerajaan angkasa, orang-orang yang durhaka, itu yang pantas diterima apa? Saudara-saudara, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Di mana murka Allah yang paling dahsyat? Bapak Ibu Saudara, murka Allah, hukuman yang dari Allah yang paling dahsyat itu di mana yang paling mengerikan? Mati, masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau di dunia ini mungkin orang sakit masih dia bisa berobat, sembuh, ya kan? Nah, coba kalau misalnya orang meninggalkan dunia ini, tapi dia tidak punya jaminan kepastian keselamatan masuk surga, dia binasa di dalam lautan api neraka, nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya, ya. Dan juga yang kedua, bahwa selama di dunia ini berarti orang durhaka dengan pikirannya yang jahat dan yang sia-sia itu, berarti dia bulan-bulanan daripada ketidakbenaran, bulan-bulanan daripada kehidupan di dalam daging. Ya Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali itu. Itulah yang menghukum dia juga. Bukan Allah yang menghukum dia, dia sendiri yang menghukum dirinya karena dia mengikuti jalan pikiran dunia ini. Ya. Dan Paulus mengatakan kita semua ada di posisi yang sama dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah cerita yang dulu, cerita kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubahnya, Bapak Ibu Saudara. Masa lalu kita yang berdosa itu kita tidak bisa mengubahnya, tidak bisa. Jangan mencoba mengatakan bahwa ya dengan berbuat baik bisa menjadi berkenan kepada Tuhan dan mengubah keadaan ini. Berbuat baik bagaimana? Jangan terlalu percaya diri dengan kejatuhan posisi di dalam fail, ya, di dalam keadaan kita manusia sudah berdosa, ya. Jangan terlalu pede, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah bisa mencapai, ya kan? Tidak akan pernah bisa memadai, karena pemazmur sudah mengatakan apa? Bahkan kuberikan, dia katakan nyawa pun dikorbankan, nyawa manusia dikorbankan untuk membebaskan kita dari keadaan kita yang berdosa, itu tidak memadai. Ya, hanya nyawa daripada Yesus Kristuslah yang memadai untuk menggantikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi siapa yang kaya? Allah yang kaya. Kita miskin papa. Semua manusia itu miskin papa, ya, layak untuk dimurkai, dimasukkan ke dalam apa? Perapian api neraka yang kekal. Manusia itu tidak boleh berbangga diri. Apapun prestasimu di dunia ini nggak bakalan bisa menggantikan dosa-dosamu, ya. Tidak bisa mencabut engkau dari keadaanmu yang berdosa. Tidak bisa membayar semua dosamu sehingga engkau dibebaskan dari hukuman. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah yang kaya, amin. Allah yang kaya dengan apa? Dengan rahmat-Nya oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi yang kita lihat sekarang siapa Bapak Ibu? Tuhan, Allah yang kita lihat.
Pandangan kita harus kepada Dia. Pandangan kita harus kepada firman-Nya. Karena dikatakan di situ, ya, telah, ya, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah apa? Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kasih Allah dilimpahkan kepada kita? Dengan cara menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Betul? Dan kalau orang mati nggak bisa melakukan sesuatu apapun, kan? Iya. Satu-satunya cara supaya dia bisa berbuat bagaimana? Ya harus dihidupkan. Kalau nggak dihidupkan, ya tetap mati, kan? Iya. Artinya nggak ada actionnya, nggak ada satupun yang bisa nggak ada gerakannya, gitu ya, nggak ada gerakannya. Makanya dikatakan oleh karena kasih karunia Allah, rahmat Allah yang besar dilimpahkan kepada kita, caranya adalah apa? Caranya adalah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di mana, Bapak Ibu Saudara? Caranya adalah dengan kita disatukan dengan pengalaman Kristus. Amin. Di mana Dia disalibkan, Dia mati, kemudian Yesus dikuburkan, dan Dia juga bangkit. Kita dipersatukan dengan pengalaman Yesus Kristus. Bukan pengalaman saudara dan saya. Pengalaman saudara dan saya, semua manusia itu buruk, kacau, nggak ada yang bisa diandalin itu. Amin. Orang mungkin berbangga bahwa dia mempunyai pengaruh yang besar dan banyak orang, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, belum tentu itu adalah merupakan model memang di dalam Kristus Yesus, di dalam rencana Tuhan. Belum tentu itu. Ya, itu penting sekali saudara-saudaraku. Karena hanya pengalaman Kristuslah, ya, hanya pengalaman anak tunggal Allah yang telah dinyatakan, yang telah dikaruniakan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Hanya pengalaman Kristus itulah yang bisa dihargai oleh Bapa di surga, bukan pengalaman saudara dan saya. Amin. Ini unik, ya. Karena itu Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Selagi itu tidak dipahami, pasti manusia memegahkan diri, meskipun dia nggak terang-terangan mengatakannya. Karena pikiran itu sangat licik. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan hati manusia itu sangat licik, pikirannya juga licik. Ya, dan itu hanya bisa dibedah, dan itu hanya bisa dikelirkan dengan firman Tuhan. Amin. Lain daripada itu tidak bisa, saudara. Karena rasa confidence daripada manusia itu sudah terlalu tinggi, karena sudah jatuh terlalu dalam. Ya. Makanya saudara dikatakan dengan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena hanya Kristuslah yang punya kehidupan yang baru itu. Amin. Ya, Dialah yang menebus dari kehidupan yang lama. Sehingga apa yang lama telah berlalu dan sekarang yang baru telah tiba. Kita hidup di dalam kebenarannya. Kita hidup di dalam kekudusannya. Kita hidup di dalam hidup yang baru, yaitu hidup kebangkitannya. Dan itu sudah ditebus terlebih dahulu dengan darah yang mahal, Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya orang yang terhubung dengan kebenaran, ya, pernyataan Allah ini yang memungkinkan orang bisa dihidupkan kembali dari kematian. Tidak bisa dengan perbuatan, dengan usaha. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Manusia mendengung-dengungkan bertobat. Bagaimana, saudaraku? Daging itu tidak bisa bertobat. Itu hanya kamuflase saja. Ya, itu hanya kamuflase saja. Ya, saudaraku. Karena itu kita nggak bisa bergantung kepada daging. Dan Paulus itu sudah berkali-kali terus menyampaikan di kitab Roma pasal 6, ya. Sudah dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Ya, hanya karena kita disatukan dengan kematian Kristus, penguburannya, dan kebangkitannya, dan kemuliaannya. Hanya disatukan dengan itu, maka kita bisa mengerti bahwa kita ini sudah hidup bersama dengan Dia dan hidupkan kembali. Amin. Makanya dibutuhkan iman.
Amin, saudara-saudaraku. Karena penulis kitab Ibrani mengatakan sebab tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Sudah pasti itu. Tapi ada gereja yang mengajarkan juga, Bapak Ibu Saudara, katanya bayi yang lahir kemudian yang meninggal itu otomatis masuk surga. Kemudian orang yang gila, ya ODGJ, ya kan, kalau mati yang cacat mental itu otomatis masuk surga. Nah, berarti ada dua jalan berarti untuk masuk surga ya. Satu beriman dan tanpa beriman. Saya nggak percaya itu. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita hidup di dunia inilah kita bisa beriman. Amin. Jadi kapan kita mengimani bahwa kita ini memiliki jaminan kepastian keselamatan masuk surga? Sekarang apa nanti? Nah, banyak orang mengatakan ya Adima binoto katanya, ya kan? Lihat nantilah itu, kan begitu ya. Itu daging itu pintar sekali, licik sekali daging itu. Untuk apa? Untuk menutupi supaya orang tidak sampai kepada iman itu. Ya, dipendam. Benar ya Bapak Ibu? Dipendam Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Memang daging itu ya begitu dia. Senang sekali dia, jangan sampai kita masuk menembus kepada dimensi kasih karunia Allah yang memisahkan kita dari kehidupan daging dan kita berpindah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, nggak bakalan rela dia. Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah menggambarkan itu di kitab Galatia ya, seperti pengalaman daripada Abraham. Ya, ketika Abraham itu goncang dia punya keyakinan ya mengenai keturunan yang dijanjikan oleh Allah, dan juga istrinya Hagar goyah dia ya, karena mereka sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi mereka secara jasmani mereka tidak mungkin lagi melahirkan ya, mendapat keturunan, maka mereka mulai menggunakan apa? Akal pikiran mereka sendiri, Pak. Lupa kali Tuhan dengan janjinya ini, ya kan? Kan begitu. Lupa kali Tuhan dengan janjinya ini. Udah 25 tahun, 26 tahun lebih nih, ya kan? Mana yang dijanjikan bahwa kita akan punya keturunan yang banyak? Nggak ada yang dilihat, gitu ya. Nah, kemudian si istrinya Sarah itu bilang apa? Udah ambillah itu pembantumu itu, ya kan? Budakmu itu, ambillah itu menjadi istrimu, itu, ya kan? Abraham juga apa? Sama seperti peristiwa di Taman Eden ya. Ya, sama seperti di Taman Eden juga, ya kan? Nah, kemudian Abraham juga akhirnya jatuh juga, ya, mengikuti kata-kata yang salah dari istrinya. Iya. Kemudian lahirlah Ismail. Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan anak perjanjian. Itu tidak termasuk dalam janji Allah. Ya kan? Itu maunya siapa? Itu maunya Abraham dan Sarah. Itu bukan maunya Tuhan. Kelihatannya bagus nggak? Ya, kelihatannya memang di depan mata manusia solusinya bagus nggak Bapak Ibu Saudara? Bagus, ya kan? Iya dong, ya kan, berusaha. Ya kan? Kalau Tuhan lupa, ya berusaha. Ya kan? Iya. Kalau Tuhan lupa dengan janjinya, ya berusaha. Masa tunggu-tunggu Tuhan. Memang daging itu ngeri-ngeri Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Paulus mengajarkan kita memang hidup dalam panjang sabarnya Tuhan melalui Yesus Kristus yang bersedia menanggung segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara, dan kemudian sesudah lahir itu Ismail, ya, apa maunya Bapak Ibu Saudara? Mau dia keluar dari rumah Abraham? Tidak mau dia. Yang budaknya itu juga tidak mau. Dia bilang enak aja, saya sudah ada di sini, ya berarti saya harus tetap di sini. Warisan itu harus ada pada saya. Itu liciknya itu, daging itu. Itu gambaran dibuat oleh Paulus tentang kehidupan kita yang sekarang, ya kan?
Tapi Allah mengatakan apa? Akan Sarah bahwa nih Ogut punya punya potensi nih, ya kan? Saya yang bisa, bukan kau yang bisa. Tuh, memang jadi sombong, Bapak Ibu Saudara. Iya, pasti berbangga, pasti merasa bahwa dialah yang paling hebat, dan karena dia nah jadi itu begitu, kedagingan itu seperti itu, ya kan? Dosa beranak dosa, Bapak Ibu Saudara. Sekali kita kompromi, ya kan, lama-lama juga apa? Oh iya, maunya tambah terus, dan maunya dan semakin tambah terus, ya, nggak mau mengalah, begitu saudara. Tapi keputusan ada di tangan siapa? Keputusan ada di tangan Tuhan. Tuhan katakan apa? Abraham, usir itu dari rumahmu. Ya, tidak boleh ada di situ. Abraham apa? Udah kepalang itu dia, apa sudah keburu? Ya, apa namanya? Sayang dibuang itu ya. Sayang dibuang. Iya kan? Benar nggak saudara-saudara? Tega amat gitu kan? Dia udah memberikan anak sama saya, gimana dong? Ya kan? Wah, gimana? Apa Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Tidak ada kompromi bagi Tuhan. Amin. Usir dia. Kalau nggak apa? Kau pasti susah. Mungkin kau melihat sekarang itu bagus, tapi kedepannya aku yang lebih tahu, kata Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudaraku. Walaupun kadang-kadang kita ini bergumul ya untuk menaati kehendak Tuhan karena kedagingan, sifat lama di dalam tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan pasti memampukan kita dan keputusannya selalu benar. Amin. Iya, dan benar nggak apa yang dialami oleh Abraham, bahwa dia menjadi sangat diberkati karena dia mendengarkan firman Tuhan. Benar. Walaupun secara jasmani dia sedih sekali dia, ya kan? Dia harus berpisah dengan anaknya sendiri. Tapi itu kan hasil kemauanmu sendiri, ya kan? Tuhan bilang bukan dia pewaris, pasti kau susah nanti. Dan kita tahu sampai sekarang pun hasil daripada apa yang dilakukan oleh Abraham yang tidak menuruti kehendak Tuhan itu masih terus terasa terjadi peperangan kan di dunia ini. Ya kan? Benar nggak saudara? Itu hasil daripada kedagingan. Ya, keturunan yang dua itu terus berperang. Ya kan? Dan tidak akan selesai sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, turun menjadi raja di atas segala raja di bumi ini. Barulah damai di dunia ini. Panjang Bapak Ibu ceritanya. Ya kan? Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, di sini ya, kita sekarang memperoleh kelimpahan hidup yang baru itu bukan lagi dari hal latar belakang daripada kehidupan kita secara lahiriah dalam hubungan kita dengan Adam yang berdosa, tapi kita sekarang memiliki suatu story, cerita kehidupan yang benar-benar baru. Amin. Bersama dengan Kristus. Karena hanya dia yang bisa memisahkan kita dari dunia ini. Tidak bisa kita. Kulit kita ini gak bakalan bisa Bapak Ibu Saudara. Darah kita, caranya bagaimana untuk bisa memisahkan dari nenek moyang kita? Gak bisa kan? DNA-nya turun terus. Kan gitu ya? Tidak bisa. Caranya gimana mengubahnya? Ya, di cloning. Bagaimana caranya? Gak bisa juga. Ya, hanya kehidupan Kristus yang diperolehnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, menebus kita, menguduskan kita, membayar kita dengan lunas, dan membenarkan kita Bapak Ibu Saudara, dan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Dengan kehidupan yang baru itu, disitulah kita bisa melihat kehidupan kita yang terpisah, yang dimaksud dengan yang tadi itu terpisah dan tidak mengikuti jalan dunia ini. Dan itu dibutuhkan iman. Amin. Karena apa? Iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh karena kekayaan Allah. Jadi Allah itu punya banyak kekayaan. Ya, ketika dia menciptakan langit dan bumi juga itu adalah merupakan juga harta kekayaan daripada Allah sendiri. Ya kan? Saudara. Tetapi saudaraku, dari semua kekayaan Allah yang pernah dilimpahkan kepada manusia, yang mana? Di mana dinyatakan Bapak Ibu Saudara?
Iya, jangan fokus kepada hal-hal Bapak Ibu Saudaraku yang ada di dunia ini. Kalau itu saya sudah sering mengatakan, tidak pun saudara beriman kepada Kristus untuk memperoleh hal-hal yang di dunia ini, toh bisa kok. Tetap masih bisa. Benar nggak saudara? Sadarkah kita? Ya. Saya ulang sekali lagi, untuk memperoleh apa yang ada di dunia ini, tidak pun saudara percaya kepada Yesus Kristus, toh masih bisa kok, bahkan lebih. Benar, saudara? Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, apa mereka melarat secara jasmani? Tidak. Apa mereka ketinggalan dalam ilmu pengetahuan? Tidak. Ya kan, benar saudara? Iya. Apakah orang-orang yang menyembah berhala, mereka itu melarat dan hanya makan nasi jagung setiap hari? Enggak. Mereka makan dan mereka menikmati apa yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Ya, mereka berlebih-lebihan, berlimpah-limpah ruah Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hanya itu, saya ulang sekali lagi, kalau hanya itu yang kita buat untuk menilai kebaikan Tuhan, suatu saat saudara pasti kecewa, karena itu adalah pekerjaan daging. Tapi kalau saudara melihat bahwa ada kekayaan Allah yang pernah dinyatakan dan sedang dinyatakan dan terus akan dinyatakan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, itu adalah perkara yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Allah, yang dinyatakan melalui kasih-Nya yang sempurna kepada umat manusia. Dan disitulah arti daripada hidup kita kembali kepada kemuliaan Allah. Amin. Ya, karena itulah fokus kita. Disitulah semua dosa kita diampuni. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus tidak akan bergeming kita di gereja ini, ya, gereja Injil Karunia ini? Satu ciri khas yang menjadi identitas daripada gereja ini sampai kapanpun adalah, dan siapapun yang pemimpin suatu saat di hari akan datang, yang tidak boleh hilang dari gereja ini adalah memberitakan tentang salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosa manusia. Amin. Ya, kalau itu sudah hilang, itu sudah sama dengan organisasi-organisasi dunia yang lain. Gak ada bedanya. Ya, tidak akan ada bedanya. Itu pasti pengumpulan hal-hal yang duniawi. Orientasinya pasti hal yang duniawi, antara untung dan rugi. Gak ada lebihnya, hanya organisasi berbaju ini aja, keagamaan aja kan. Ya. Karena apa? Untuk konsisten, Bapak Ibu Saudara, untuk secara konsisten memberitakan tentang salib Kristus itu tidak gampang. Ya kan? Karena kita punya kebutuhan daging. Ya, dengan mudah orang akan bisa beralih kepada hal-hal yang dia inginkan dari dunia ini. Tapi saudaraku, karena Tuhan telah mengatakan bahwa oleh karena kekayaannya, ya, yang terbesar telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus Yesus, di mana Kristus melakukan pekerjaan yang sudah selesai. Amin. Yang sudah selesai. Jadi kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, beriman kepada Allah berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai, sehingga bukan kita yang mengerjakannya. Amin. Iya. Ada kemampuan saudara, ada keberhasilan saudara saat ini, itu bukan diri saudara lagi. Kan Paulus sudah bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan aku bisa bekerja keras lebih daripada mereka yang lain. Wah, tapi bukan aku, kata Paulus, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang hidup di dalam aku. Amin. Itu yang penting kita pahami terus menerus, supaya kita tidak jatuh kepada kuasa daging yang memang menanti-nanti di dalam jalan pikiran kita. Kalau kita sedikit saja lengah, kita pasti kembali kepada kehidupan yang lama itu. Ya, kekayaan Allah itulah saudara-saudaraku yang dilimpahkan kepada kita. Sebabnya dikatakan di ayat 6 itu, ya, maka karena itu kita sadar, ya, di ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita. Kata kuncinya apa? Telah menghidupkan bersama-sama. Kata kuncinya di situ apa? Bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bukan sendiri-sendiri, bersama-sama dengan Kristus. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa setiap hari kita bersama-sama dengan Kristus? Karena kita tahu kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Dan dia adalah kepala. Dia tidak mungkin terpisah.
kesadaran kita terhadap kebenaran itu yang sering terlupakan. Kalau faktanya enggak. Tapi ketika kesadaran kita terhadap kebenaran fakta itu terlupakan, itulah makanya kita jadi lemah. Paham Bapak Ibu Saudara? Iya. Dan firman Tuhanlah yang selalu menggali terus, mengingatkan kita terus akan keadaan kita itu. Sebab itu identitas kita, bukan yang lain. Ya kan? Bukan kulit yang lama, tapi ini adalah kulit yang baru. Ya, kalau bisa dikatakan begitu. Yaitu kita bersama-sama dengan siapa? Kristus. Anggota tubuh Kristus kita, saudara-saudaraku. Ya. Nah, jadi karena itu kamu dikatakan apa? Dan 5, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ini berita yang harus terus-menerus kita sampaikan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Karena itulah, disitulah kekayaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan di nuansa logika berpikir manusia kekayaan Allah, enggak. Saya sudah katakan tadi, orang yang tidak beriman kepada Kristus pun masih bisa menciptakan alat teknologi. Bisa kan? Bisa. Nggak percaya pun dia kepada Yesus, tetap dia bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini. Ya. Tapi pertanyaannya, ujungnya bagaimana? Saudaraku, apa itu masuk di dalam rencana Tuhan? Dalam Kristus Yesus? Tidak. Karena hanya yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, yang ada di dalam kebenaran dan rencana Tuhan. Di luar itu tidak. Di luar itu semua kebinasaan. Nah, karena itu di ayat 6-nya dikatakan apa? Dan di dalam, bukan di luar ya. Di dalam. Ingat tadi Bapak Ibu Saudara, identitas kita adalah di dalam Kristus yang sudah sempurna. Amin. Di dalam Kristus yang sudah sempurna. Pekerjaan yang sudah selesai. Kita berangkat dari situ semua. Kita beriman dari apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Sehingga dikatakan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Di dalam sorga. Coba bisa diubah dulu sedikit terjemahannya ke dalam King James Version. Supaya kita lihat di ayat 6 ini ya. Ada sesuatu yang sangat dahsyat yang luar biasa. Dikatakan di situ apa? And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Sit down please. Apa artinya? Duduk. Kita sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Kristus di surga. Amin. Amin. Bukan hanya memberikan tempat di surga, duduk. Amin, saudaraku, bertahta saat ini bersama Yesus Kristus di mana? Di surga, itu posisi kita. Amin, saudaraku. Jadi kalau ada orang bilang, ya bertobat, percaya. Kalau tidak bertobat, tidak percaya, tidak berubah dari dosa-dosamu, tidak setia, kamu hilang keselamatan. Itu bukan pengajaran yang menurut Alkitab. Itu benar-benar kesimpulan manusia dari kedagingannya. Ya, Bapak Saudara, bagaimana bisa keselamatan kita dihilangkan? Orang saat ini pun kita sudah apa? Sudah duduk bersama-sama dengan Kristus di surga. Hanya untuk apa? Melepaskan ini saja. Amin. Iya, hanya melepaskan tubuh yang lama ini saja kita, Bapak Ibu Saudara. Posisi kita sudah ada di sana. Makanya Paulus mengatakan di kitab Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, fokus kepada apa yang saat ini sedang Tuhan kerjakan bagimu. Amin. Iya, engkau dan saya pun memaksakan arah cita-citamu, pikiranmu di luar daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu pasti sia-sia dan pasti kecewa. Sedangkan Allah mau kita supaya apa? Karena kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahteranya oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu posisi kita Bapak Ibu Saudara. Bukan main-main saudaraku. Di dalam Kristus Yesus itu tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada di situ keyakinan yang goyah. Ya, benar-benar kita sudah ada di dalam Dia dan permanen. Makanya kita sangat menghargai Dia. Amin saudaraku.
Karena itu bukan hasil pekerjaan kita. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang ke-7 dulu ya. Ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Dia harus menebus segala dosa kita dan memasukkan kita menjadi anggota tubuh Kristus dan menjamin kita permanen selamat sekali untuk selama-lamanya, supaya Dia bisa menunjukkan semuanya nanti. Ya kalau kita percaya, iya percaya sekarang. Ya kalau kita setia, kalau tidak setia lagi nanti hilang keselamatannya. Apa Dia bisa menunjukkan kekayaan Allah, kemuliaannya untuk yang akan datang? Ya tidak bisa lah, ya kan? Tidak bisa saudaraku. Karena apa? Karena tidak ada jaminan di situ. Berarti orangnya bisa hilang keselamatannya. Kita nggak mengimani seperti itu. Amin. Bahwa Tuhan telah menjamin apa yang telah dimulai yang baik dalam kehidupan kita saat ini, Dia akan meneruskan sampai Dia datang, sampai berjumpa dengan Dia nanti. Amin. Itu iman yang benar, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak banyak saat ini yang memastikan kebenaran ini adalah memang betul-betul diajarkan oleh kasih karunia Allah menjadi jalan kehidupan manusia saat ini. Yang banyak pengajaran adalah goyah. Kalau kamu taat, kalau tidak kamu taat, kalau kamu setia, kalau kamu tidak setia, ya kan? Kalau kamu tidak memberikan ini, kalau kamu tidak melakukan itu, kalau kamu tidak ini dan begitu terus, kamu dan kamu, ya kan? Bukan Kristus yang menjadi jaminannya, tapi orangnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, itu pengajaran yang sangat lemah dan itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Bahwa Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kemuliaannya, ya, menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah oleh kebaikannya di dalam Kristus Yesus di hari yang akan datang. Dan puncak daripada kebaikan Kristus kepada kita, di mana Dia menunjukkan semua apa yang dijanjikan kepada kita akan diberikan kepada kita. Kapan itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kapan akan terjadi? Pada saat Dia datang menjemput kita. Amin. Di awan-awan. Itu makanya kita penuh dengan semangat untuk melayani Dia, karena kita tahu kepastian itu yang adalah kepastian yang kekal. Dan Tuhan berjanji pasti Dia menggenapi apa yang Dia janjikan. Jadi bukan kita. Amin. Bukan tergantung pada kekuatan kita. Dari mana kita tahu? Ayatnya yang ke-8 dikatakan. Sebabnya dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan ya melalui iman, through faith. Ya. Melalui iman, saudara-saudaraku. Kasih karunia yang menyelamatkan kita, bukan juga iman kita yang menyelamatkan kita. Karena hebat benar iman saudara, ya. Kok bisa kita menjamin masuk surga iman kita? Luar biasa imannya. Nggak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Kan banyak orang sekarang bilang imannya sangat kuat. Imannya saya kuat, bagaimana caranya? Sangat kuat. Berapa lama itu kuat? Ya kan? Benar saudaraku, kasih karunia itu yang kuat. Karena itu sudah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Amin. Itu yang menyelamatkan kita. Makanya kita percaya hal itu adalah benar, saudaraku. Nah, melalui kepercayaan kita lah kebenaran itu sampai pada kita. Kasih karunia itu sampai pada kita. Amin. Iya, tidak ada andil kita, tidak ada perbuatan kita di situ, saudaraku. Ya, itu perbuatan Yesus semuanya, murni 100%. Jadi kita diselamatkan benar-benar karena kasih karunia. Makanya kita nggak boleh dikatakan apa? Itu bukan hasil, itu bukan hasil usahamu, dan tetapi apa? Pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu bukan apa? Hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, saudaraku. Jadi bukannya kalau kita percaya kita sudah pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya, bebaslah kita berbuat dosa. Wah, fail. Pengertian itu gagal. Ya kan? Gagal itu. Saudaraku, itu bukan pengertian yang dibangun oleh kasih karunia Allah yang benar. Ya kan? Benar saudaraku? Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus, maka kita juga harus tahu bahwa sekali lagi saudaraku, kita tidak boleh
berbangga atau menjadi bersombong diri. Apa alasannya? Orang kita dulu udah mati kok. Orang mati kok bisa sombong, gimana sih? Aneh itu namanya. Ya kan? Benar saudara? Ya. Iya. Dan kita sudah mati terhadap kesombongan kita itu. Saudara, karena kita udah mati terhadap hukum Taurat, ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membangkitkan di dalam diri kita ini kebergantungan kepada diri sendiri. Kita bergantung pada kasih karunia Allah sepenuhnya. Amin. Baik keselamatan kita maupun cara hidup kita. Ya, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita. Ya, saudaraku, kenapa di sini begitu ditekankan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik? Karena memang rata-rata manusia di dunia ini, ya itulah pegangannya, ya kan, saudara? Iya, itu pegangan dari rata-rata, hampir, ya mungkin 99% manusia di dunia ini adalah apa? Berpikir bahwa dia diselamatkan karena dia berbuat baik. Tahu dari mana? Ya, dengarkan saja di mimbar-mimbar gereja. Pasti itu yang menjadi penekanannya. Nggak lebih daripada itu. Walaupun dipoles dengan cara lain bahwa Tuhan tiada mustahil bagi Tuhan, mujizat dari Tuhan segala macam itu, tapi ujungnya adalah apa? Tidak bisa hanya dengan percaya saja. Itu kata mereka. Ya kan? Kita juga harus apa? Melakukan. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, sekarang apakah karena keselamatan kita bukan karena berbuat baik, maka Allah tidak menginginkan kita berbuat baik? Ayat 10 dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di mana? Bukan diciptakan di dalam Adam di Taman Eden lagi. Tidak, itu sudah selesai itu. Cerita lama itu. Amin. Sekarang kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang mana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, bukan yang dipersiapkan oleh manusia, oleh saudara sendiri. Tidak, kita nggak bisa mempersiapkan pekerjaan yang baik menurut Allah. Kan tadi sudah dikatakan, kamu sudah mati dalam dosamu, kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan, maka Dia juga mempersiapkan kita untuk melakukan serangkaian pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang terus kita pelajari. Apakah pekerjaan baik yang diinginkan oleh Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai panggilan hidup kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu bagian yang Alkitab yang sering sekali sudah kita terbiasa mendengarkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Coba kita lihat lagi, Bapak Ibu Saudara. Satu pekerjaan Allah yang besar, yang luar biasa, ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, yang tidak bisa dikerjakan sekaligus satu hari, yang tidak bisa dikerjakan hanya dengan seperti membulat telapak tangan saja, tapi membutuhkan ketekunan sampai seumur hidup kita. Ini adalah satu pekerjaan yang tidak boleh berhenti kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sebagai pekerjaan Allah yang sudah disiapkan bagi kita. Yaitu apa? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada siapa? Ya, harus yang berkenan kepada Allah, bukan yang berkenan kepada manusia atau kita sendiri atau kongko-kongko kita untuk membuat apa yang baik menurut kita sendiri. Tidak bisa. Itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, kalau masih banyak orang yang mencari apa ya kehendak Tuhan bagi hidup saya, apa ya panggilan saya, kelamaan. Enggak, saudara? Iya, kelamaan berpikir seperti itu. Ya, iya. Ini kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Pikirkan itu. Iya, benar Bapak Ibu Saudara? Iya, karena itu pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah dari kita sebagai manusia baru. Dan itu yang diapresiasi oleh Allah dari kita semua. Amin.
Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bersyukur karena saudara dan saya sudah tiba di pekerjaan itu. Amin. Ya, dan mendapat hidup yang kekal. Masih banyak orang sekarang ini nyari-nyari, cari-cari keselamatan. Masih bingung dia apakah dia sudah diselamatkan atau belum. Bingung sampai dia meninggalkan dunia ini pun tidak pernah dia sampai ke titik di mana dia meyakini bahwa dia sudah diselamatkan. Berarti itu artinya apa? Mati dalam kesia-siaan. Ya, saudara dan saya tidak mungkin mati dalam kesia-siaan. Amin. Karena selama hidup ini kita sudah menyaksikannya. Ya, amin saudara. Bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Apa karena usaha kita? Tidak. Apa karena kebaikan kita? Tidak. Apa karena keterampilan kita berkhotbah, melayani? Tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Amin. Semua karena hasil pekerjaan Kristus yang sudah selesai, dikaruniakan dengan cuma-cuma, hanya melalui iman. Tidak boleh ditambah dengan apapun. Itu kasih karunia yang murni. Dan tidak banyak orang yang memberitakan seperti itu sekarang ini. Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan. Ya. Karena itu pekerjaan Allah yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Amin. Bahwa melalui penyalipannya, melalui kematiannya, melalui pengorbanannya akan ada orang yang diselamatkan hanya melalui iman kepada kasih karunia Allah tanpa perbuatan-perbuatan. Itu kasih karunia Allah yang dipersiapkan. Pekerjaan yang sebelumnya dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Bukan sesudah dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Itu sudah menjadi komitmen daripada Allah melakukannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu yang sekarang sedang kita kerjakan. Amin saudaraku. Amin. Iya, itu yang sedang kita kerjakan. Menyampaikan pekerjaan Kristus yang sudah selesai kepada semua orang adalah pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah dan sangat mulia. Amin. Yang pertama. Yang kedua adalah dan apakah saya sudah selamat, sudah cukup sampai di situ? Berarti tidak, saudaraku. Pasti kembali ke cara hidup yang lama, ya kan? Dan datang kepada apa? Pengetahuan akan kebenaran ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kerohanian saudara dan saya ada di sini. Dan ini melebihi daripada opini, pendapat, ilmu, apapun, ya, teologi, apapun di dunia ini tidak bisa disamakan dengan ini. Otoritasnya ada di dalam Alkitab. Amin. Iya, bukan persepsi, tafsiran atau apapun itu. Tidak, saudaraku. Ya, itu bisa fail. Karena apa? Karena itu hasil daripada penggalian daripada pemikiran manusia dengan pencampuran apapun dengan segala ilmu di dunia ini. Tapi firman Tuhan itu murni. Amin. Iya, firman Tuhan itu murni, benar-benar murni. Karena itu saudara diminta dan saya dikatakan apa? Untuk terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Baca firman Tuhan. Amin. Ya saudaraku, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena itulah otoritas yang paling besar, lebih daripada pribadi manusia siapapun. Itu yang paling besar, yang berkuasa untuk membawa saudara kepada pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah selanjutnya. Dan semakin meluas, dan semakin melebar, dan terus Bapak Ibu Saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu tidak perlu didikte. Karena apa? Itu hikmat Tuhan yang bekerja di dalam tiap-tiap diri orang yang sudah bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Tidak ada orang yang mengatakan kamu harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, tidak begitu. Ya kan? Karena itu berarti kita bergantung pada hikmat manusia. Ya kan? Tapi kita harus bergantung pada hikmat Allah. Firman Allah yang mengajari saudara. Firman Allah kebenaran itu yang memastikan kepada pilihan-pilihan saudara. Ya kan? Untuk bisa memilih dan memutuskan apa yang benar menurut firman Tuhan. Itu adalah bagian daripada Roh Kudus dan kehidupan saudara dan saya. Makanya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Amin. Iya, bukannya diatur, ini harus begini, harus begini. Ya, suami istri harus begini dan begitu. Loh, itu model kamu, model yang orang lain belum tentu. Ya kan? Benar nggak saudara? Itu budaya yang kamu peroleh dari
yang kamu warisi. Orang lain tidak seperti itu, ya kan? Iya, saudaraku, nggak bisa didikte itu. Itu harus lahir dari pengertian orang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, dan pasti Roh Kudus memberikan kepadanya pengertian, ini yang harus kamu lakukan. Ya, saudara, itu kebergantungan kita kepada pekerjaan Allah yang meluas kepada praktis kehidupan kita berdasarkan pengertian yang benar. Jangan lupakan yang dikatakan Paulus. Mereka giat-giat untuk siapa? Untuk Allah. Bukan untuk iblis. Semua orang juga yang giat berbuat baik. Gak ada dikatakan ini untuk iblis ya. Walaupun ada juga orang-orang tertentu yang memang melakukan seperti itu. Penyembahan-penyembahan berhala yang sengaja. Ada juga. Tapi pada umumnya manusia yang beragama, dia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi lihat Paulus katakan, giat-giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Apa hasilnya? Sia-sia. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itu kita sangat bersyukur apabila kita sudah mengerti apa yang dikerjakan oleh Allah melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai dalam hidup kita. Amin. Bagikan itu kepada semua orang tanpa takut dan gentar. Ya, bagikan semuanya. Bahwa Kristus telah mati mengampuni semua dosamu sekali untuk selama-lamanya. Engkau percaya, engkau pasti masuk surga. Sesudah engkau percaya pasti masuk surga, bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran, supaya tidak berbuat baik menggunakan akal pikiranmu sendiri. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama hari ini, kita diperluas, kita diperlebar, dipertinggi dan diperdalam atas pengertian, pemahaman, kebenaran yang terus bertumbuh di dalam manusia batiniah kita, manusia baru kita. Kiranya memampukan kita terus untuk memperlihatkan bahwa Kristuslah yang hidup di dalam diri kita semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami kembali diingatkan lagi Tuhan, bahwa Engkaulah yang menebus hidup kami dari kesia-siaan. Dan kami ditempatkan di posisi bersama dengan Kristus hidup yang kudus, yang berbuah bagi Allah, dan juga berbuah manis bagi banyak orang. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu di dalam kehidupan kami, dan bukan kami sendiri. Dan terima kasih Bapa di surga, karena kami bisa mengandalkan Engkau ya Bapa satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu pada saat ini, yang hadir di ruangan tempat ibadah ini maupun melalui live streaming. Tuhan memberkati mereka semuanya, dan kami memuji Engkau Tuhan dengan penuh semangat dan penuh kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Samuel untuk memimpin kita di acara kita selanjutnya.